Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Markisah dimanapun berada, alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Pagi itu, Sukri, yang merupakan mantan ajudan presiden, terlihat sedang melakukan jogging di sekitar villa mewahnya di Puncak, Bogor, sambil menyapa para petugas keamanan yang berjaga di gerbang. Setelah selesai berolahraga, ia memanggil pembantunya dengan suara tegas. Tolong siapkan sarapan dan kopi hitam di teras. Saya ingin menikmati udara segar. Lalu ia duduk di kursi kayu yang menghadap pemandangan gunung. Beberapa saat kemudian, Sukri menerima telepon dari seorang kenalan lama yang menanyakan kabarnya dan mengajak berdiskusi tentang rencana pembangunan pesantren di daerah sekitarnya. Sambil tersenyum tipis, ia berkata melalui telepon, "Saya dukung sepenuhnya, nanti kita bicarakan lebih lanjut saat bertemu." Lalu menutup sambungan dan beralih menyesap kopi hangatnya. Sehari-hari, ia kerap berkeliling lingkungan sekitar villa menggunakan mobil mewah, menyapa warga dengan ramah tanpa memperlihatkan sedikitpun bekas penatnya masa tugas di istana. Ia sering mengunjungi masjid terdekat untuk sekadar menyalurkan donasi, dan pengurus masjid selalu menyambutnya dengan senyum penuh hormat setiap kali ia tiba. Dalam perjalanan pulang dari masjid, Sukri berhenti di warung kelontong dan berkata kepada pemilik warung, "Saya beli semua stok beras di sini untuk dibagikan kepada tetangga, tolong kirimkan langsung ke rumah saya." Setelah itu, ia kembali ke villa, memasuki ruang kerja pribadinya yang dipenuhi buku-buku politik dan sertifikat penghargaan, lalu mulai memeriksa berkas-berkas investasi yang masih aktif. Seorang supir pribadinya mengetuk pintu dan mengabarkan bahwa ada tamu penting yang datang, sehingga Sukri pun segera merapikan berkas dan bersiap menyambut tamu tersebut di ruang tamu. Sambil menunjukkan sikap tenang dan berwibawa, ia menyilakan tamu itu duduk, kemudian memulai pembicaraan yang tampak serius namun tetap santai, menandakan kehidupannya berjalan seperti biasa tanpa gangguan. Malam itu, saat angin bertiup kencang, Sukri yang baru selesai menonton berita di televisi dikejutkan oleh suara lolongan anjing yang panjang dan menyeramkan, meskipun di sekitar vilanya tidak ada anjing berkeliaran. Ia menengok ke arah jendela ruang tamu yang disinari cahaya lampu taman, tetapi tidak menemukan sumber suara apapun, hanya kegelapan yang bergeming di balik kaca. Tiba-tiba, terdengar dentuman pelan di pintu depan. Lalu ia bergegas membuka pintu dan hanya menemukan bercak cakar panjang di permukaannya, seolah-olah ada hewan buas berusaha menerobos masuk. Dengan nada heran, ia memanggil penjaga villa sambil bertanya, "Apakah kalian melihat sesuatu yang mencurigakan di sekitar halaman tadi malam?" Dan para penjaga menjawab bahwa tidak ada hal ganjil yang mereka saksikan. Sukri memerintahkan salah satu penjaga untuk memeriksa rekaman CCTV, namun setelah diputar, tidak terlihat aktivitas apapun kecuali gerakan ranting pohon tertiup angin. Keesokan harinya, sebuah mobil pengantar barang tiba tanpa jadwal, mengirimkan paket berisi Al-Quran berukuran besar dan selembar kertas bertuliskan ayat-ayat peringatan, yang tidak diketahui siapa pengirimnya. Ia memasukkan paket tersebut ke ruang baca, lalu berkata pelan kepada dirinya sendiri, "Kenapa tiba-tiba ada kiriman seperti ini? Siapa yang mengirimkannya?" Namun tidak ada jawaban apapun. Di saat bersamaan, pembantunya menemukan ceceran bulu hitam di sudut tangga. Padahal di villa itu tidak ada hewan peliharaan, sehingga hal ini menimbulkan kecemasan tersendiri. Sukri, yang tampak tetap tenang di hadapan para pegawai, memerintahkan agar villa disterilkan dan diperiksa menyeluruh, namun tidak ada bukti nyata yang menunjukkan keberadaan makhluk tertentu. Menjelang petang, saat matahari mulai terbenam, lolongan menyeramkan itu kembali terdengar lebih keras, menembus hingga ke telinga semua penghuni villa, memicu bisik-bisik ketakutan di antara mereka. Tengah malam, Sukri tertidur di kamar pribadinya, namun ia tiba-tiba terbangun dalam mimpinya sendiri, berada di padang pasir luas yang gersang dengan matahari bersinar terik tanpa setitik awan pun. Di kejauhan, ia melihat bayangan bergerak perlahan menuju dirinya, dan ketika makin dekat, terlihat bahwa sosok itu menyerupai anjing hitam berukuran besar yang terus menatapnya tanpa berkedip. Sukri berusaha memanggil seseorang, "Halo, ada orang di sana?" Namun suaranya lenyap tertelan udara panas. Sementara makhluk itu makin mendekat dengan napas terengah. Badai pasir tiba-tiba muncul dan memaksa Sukri menutup mata, tetapi ketika ia membuka mata lagi, makhluk tersebut telah tepat berada di hadapannya,
menunjukkan taring serta tatapan tajam. Ia mencoba melangkah mundur, namun kakinya justru seperti tertancap di pasir, dan hanya bisa melihat refleksi wajahnya sendiri di mata makhluk tersebut, seolah-olah makhluk itu menyerap seluruh identitasnya. Teriakan terpendam membuncah di tenggorokannya, dan ia merasakan dahaga hebat, seakan berjam-jam belum minum air, tetapi ia tidak mampu bergerak sama sekali. Di tengah kegelisahan yang semakin memuncak, makhluk itu mengeluarkan suara geraman, lalu pasir di sekeliling Sukri berubah menjadi kubangan lumpur pekat yang perlahan menariknya ke bawah. Sukri menoleh ke kanan-kiri, mendapati hamparan padang pasir tanpa batas, sementara anjing hitam itu menjilat moncongnya dan terus menatapnya dengan pandangan tajam. Tiba-tiba, terdengar suara menggema di langit memanggil nama Sukri berulang kali, hingga membuatnya berkeringat dingin meski semua itu hanya terjadi di alam mimpi. Saat ia terbenam hingga dada, ia terbangun dengan napas tersengal dan baju tidur yang basah oleh keringat, lalu ia segera duduk tegak di ranjang sambil melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 3 dini hari. Beberapa hari setelah mimpi itu, Sukri mulai merasa gatal di bagian tangannya, dan saat ia menggaruk, ia menemukan kulitnya terasa kasar dengan beberapa helai bulu hitam tipis yang mulai tumbuh. Ia menyuruh sopirnya mengantarkan ke dokter spesialis kulit di Jakarta, dan dokter itu berkata, "Tidak ada gejala serius, mungkin hanya alergi. Silakan gunakan salep ini 2 kali sehari." Kendati telah menggunakan salep secara teratur, kuku Sukri perlahan menebal dan mengeras, menyebabkan sulitnya ia menulis atau memegang barang kecil tanpa kesulitan. Suatu pagi, pembantu villa menjerit ketika menemukan bercak darah di wastafel kamar mandi Sukri, lalu ia melaporkan bahwa Sukri tampak kesulitan mencuci tangannya yang berdarah. Tukang kebun yang setiap hari merawat taman juga melihat Sukri berjongkok di sudut halaman, menekuk tangannya sambil terengah, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi padanya. Beberapa kerabat yang berkunjung hanya diterima di ruang tamu, sementara Sukri menolak berjabat tangan dan tampak menyembunyikan tangannya di balik sarung yang selalu ia kenakan. Suatu sore, ia memanggil seorang ustaz kampung, lalu menanyakan pendapatnya tentang gangguan makhluk gaib atau jin jahat, tanpa menceritakan detail perubahan fisiknya, dan ustaz itu hanya menyarankan untuk memperbanyak doa. Di balik jendela kamarnya, Sukri diam-diam mencoba menggunting bulu yang mulai tumbuh di pergelangan tangannya, tetapi bulu itu terus tumbuh lagi dengan cepat. Ketika malam tiba, ia sering mendengar tulang-tulang di tangannya berderak pelan, seolah-olah sedang mengalami perubahan struktur secara lambat namun pasti. Berbagai upaya medis dan spiritual telah dilakukan, tetapi bulu hitam, kuku tajam, serta rasa gatal tak kunjung hilang, sehingga menimbulkan kekhawatiran di antara orang-orang terdekatnya yang menyadari kondisinya. Suatu malam, ketika Sukri tengah membaca Al-Quran di ruang kerjanya, lampu tiba-tiba meredup dan suara bisikan lembut memanggil namanya berulang-ulang dengan nada dingin. Ia bangkit dari duduknya, menoleh ke kiri dan ke kanan, namun tidak menemukan siapapun di dalam ruangan. Kemudian ia melangkah menuju jendela untuk memastikan tidak ada orang di balik tirai. Bisikan itu makin kencang, seolah berasal dari sudut ruangan yang gelap, membuat Sukri berkata tegas, "Siapa di sana? Keluar sekarang juga." Namun jawaban hanya keheningan yang mencekam. Tiba-tiba, sebuah lembaran Al-Quran yang terbuka tertiup angin, padahal jendela sudah tertutup rapat, sehingga hal ini semakin menegaskan keanehan yang terjadi. Penjaga villa yang mendengar suara teriakan Sukri berdatangan, namun setelah memeriksa ruangan, mereka tidak menemukan sosok apapun, lalu hanya bisa saling berpandangan dengan khawatir. Malam-malam selanjutnya, pintu kamar Sukri sering diketuk dari luar, tetapi saat dibuka, lorong tampak kosong, dan hanya sisa angin malam yang menusuk tulang. Pembantu villa melaporkan bahwa ia beberapa kali melihat bayangan hitam bergerak di sudut ruangan ketika melewati koridor lantai 2, namun tidak berani mengecek lebih jauh. Suara lolongan anjing kembali terdengar pada malam ketiga, seakan berada tepat di bawah jendela kamar Sukri, dan membuat suasana semakin mencekam. Dalam suasana penuh ketegangan, beberapa teman Sukri sempat berkunjung, tetapi ia enggan menceritakan secara rinci kejadian menyeramkan itu, hanya meminta mereka mendoakannya. Di akhir malam, bisikan tak kasat mata itu kembali bergaung dekat telinganya, membuat ia tersentak dan menutup Al-Quran dengan cepat, lalu pergi meninggalkan ruang kerja tanpa sepatah kata pun. Merasa segala cara di rumahnya tidak kunjung membawa ketenangan, Sukri memanggil seorang ustaz terkenal dari Jakarta, lalu berdiskusi panjang tentang berbagai gangguan aneh yang ia alami. Ustaz tersebut berkata, mungkin Bapak perlu membersihkan hati dan memohon perlindungan di tanah suci, karena kadang ada urusan yang hanya dapat diselesaikan dengan beribadah langsung di sana. Mendengar saran itu,
Sukri segera menghubungi biro travel umroh ternama, memesan jadwal keberangkatan tercepat, dan menegaskan kepada stafnya untuk menyiapkan segala kebutuhan. Ia juga mengumpulkan para pegawainya di ruang tamu besar, lalu mengumumkan bahwa ia akan berangkat umroh dalam waktu dekat, meminta semua orang menjaga villa dengan baik. Saya titipkan rumah ini dan semua isinya kepada kalian, tolong pastikan keamanannya tetap terjaga, ujarnya sambil menyerahkan berkas-berkas penting kepada pengurus administrasi rumah. Para tetangga yang mendengar kabar itu berpendapat bahwa Sukri sedang mencari ketenangan batin, walaupun tidak banyak yang tahu bahwa ia sedang dihantui oleh gejala fisik dan peristiwa misterius. Sehari sebelum keberangkatan, Sukri mengunjungi makam kedua orang tuanya, menabur bunga di atas pusara, dan menyampaikan permohonan maaf lewat doa panjang tanpa meneteskan air mata. Saat berdiri di depan nisan ayahnya, ia menoleh ke kiri karena merasakan getaran aneh di tanah, namun ia tidak mengatakan apapun dan segera bergegas pulang. Ustaz yang akan menemani perjalanan mengingatkan, Bapak harus fokus dengan niat umroh ini, buang segala pikiran negatif, dan perbanyak istighfar selama di sana. Menjelang keberangkatan, Sukri merapikan barang bawaan di kamar, menyiapkan kain ihram, lalu menatap cermin sejenak meski ia tampak terkejut melihat bayangan wajahnya sedikit berubah dengan mata yang semakin tajam. Setibanya di Makkah, Sukri mengenakan kain ihram dan mengikuti rombongan untuk melaksanakan rangkaian ibadah umroh, memulai dengan niat dan doa di dekat mikat. Suhu di sana cukup terik, namun Sukri tetap berusaha berjalan dengan tenang, sementara ustaz yang menemaninya terus membacakan doa, dan ia mengulang doa itu dengan lirih. Saat memasuki Masjidil Haram, ia memandang Ka'bah dengan takjub, lalu berucap pelan, "Subhanallah, semoga saya mendapatkan ketenangan," sambil menunduk hormat di hadapan bangunan suci tersebut. Ia berusaha menyatu dengan jamaah lain yang sedang melakukan tawaf. Meski pada putaran kedua, ia mulai merasakan hawa panas yang berbeda, seolah hanya ia yang merasakannya. Keringat bercucuran di pelipisnya, langkahnya menjadi berat, dan pandangannya sesekali berkunang-kunang, tetapi ia terus memaksa diri menyelesaikan putaran tawaf. Saat tiba di area multazam, ia menempelkan badannya di dinding Ka'bah, kemudian berdoa panjang, sementara ustaz di sampingnya menuntunnya dengan doa-doa khusus untuk meminta perlindungan. Beberapa jamaah lain mulai menoleh ke arahnya karena melihat raut wajahnya yang pucat dan tatapannya yang sayu, namun Sukri sekadar mengangguk memberi isyarat bahwa ia baik-baik saja. Setelah menyelesaikan sa'i di antara Syafa dan Marwah, Sukri berniat mengambil air Zam-Zam, namun tangannya bergetar hebat, membuat gelas plastik yang dipegangnya terjatuh ke lantai. Seorang jamaah yang melihat langsung menolong mengambilkan air baru sambil berkata, "Semoga Bapak cepat pulih, mungkin lelah dan kurang istirahat," lalu menyerahkan air Zam-Zam tersebut. Setelah meminumnya, Sukri hanya mengucapkan terima kasih singkat, lalu memisahkan diri dari keramaian untuk beristirahat, sambil menggenggam erat kain ihram yang terasa semakin menyesakkan dadanya. Pada hari kedua di Makkah, ketika Sukri memulai tawaf sunnah di sekitar Ka'bah, tiba-tiba tubuhnya mengejang, dan suara geraman keluar dari tenggorokannya, membuat beberapa jamaah di sekitarnya menoleh heran. Ia berusaha melanjutkan putaran, namun langkahnya terhenti ketika ia jatuh tersungkur di lantai marmer, mencengkeram dadanya seolah menahan rasa sakit yang luar biasa. Ustaz yang menemaninya segera mendekat sambil berkata cemas, "Bapak Sukri, istighfar, sebut nama Allah." Namun bukannya mengucap zikir, Sukri malah mengeluarkan lolongan serupa anjing yang menggema di sekitar. Kerumunan jamaah mulai menjauh, menyisakan ruang kosong di tengah area tawaf, sementara petugas Masjidil Haram berlari menghampiri dengan pandangan waspada. Tubuh Sukri terlihat bergetar hebat, dan kulit di bagian tangannya mulai menonjolkan bulu hitam kasar di hadapan banyak saksi mata, memicu kepanikan serta doa-doa perlindungan dari orang-orang sekitar. Seorang petugas mencoba mengangkat tubuhnya untuk dipapah keluar area tawaf, namun Sukri menepis dengan tangan yang mulai berbentuk cakar, sehingga petugas itu terhuyung ke belakang. Suara lolongan bertambah keras, memecah keheningan ibadah, membuat beberapa jamaah menutup telinga dan berlari menjauh dengan wajah ketakutan karena belum pernah menyaksikan kejadian seperti ini. Ustaz yang mendampingi terus berdoa, "Allahu Akbar, astagfirullah." Namun perubahan fisik Sukri kian terlihat jelas, matanya memerah, rahangnya memanjang, dan kakinya mulai menekuk seperti kaki hewan. Di tengah kepanikan, seseorang berusaha menenangkan ustaz, bahwa dia keluar sebelum situasi memburuk, tetapi ustaz itu kebingungan karena Sukri tampak tidak dapat dikendalikan. Tak lama kemudian, Sukri merangkak perlahan sambil menggeram di hadapan Ka'bah, menandai awal dari azab yang mulai menghantam dirinya secara nyata. Dalam hitungan menit,
Perubahan Sukri kian bertambah ekstrim, dengan wajahnya yang memanjang menyerupai moncong anjing, lengkap dengan taring yang tampak tajam dan memutih di bawah lampu Masjidil Haram. Tubuhnya menyusut dan merendah, sementara bulu-bulu hitam tumbuh menutupi kulitnya yang semula hanya gatal, membuat jamaah semakin berteriak panik dan berusaha menjauhinya. Ustaz masih berusaha memanggil namanya, "Bapak Sukri, ingat Allah." Namun makhluk yang tadinya adalah Sukri hanya membalas dengan lolongan menyayat, seakan menandakan ia masih merasakan kesakitan. Petugas keamanan Masjidil Haram tampak kebingungan, karena tidak ada prosedur jelas untuk menangani situasi di mana seorang jamaah berubah menjadi seekor anjing hitam di depan Ka'bah. Beberapa jamaah yang tetap bertahan di sekitar lokasi mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan penuh kehusyukan, berharap pertolongan Allah dan perlindungan dari kejadian musibah ini. Anjing hitam itu perlahan bergerak ke tengah pelataran, menatap Ka'bah dengan pandangan kosong, kemudian mengeluarkan suara tangisan menyerupai campuran lolongan dan rintihan sedih. Di sekelilingnya, petugas berusaha menciptakan barikade agar jamaah lain tidak mendekat, sembari memanggil bantuan medis, meskipun jelas ini bukan kasus medis biasa. Ustaz yang mengetahui latar belakang Sukri mulai menangis tanpa suara, mengangkat tangannya memohon ampunan Allah, karena ia sadar ada sesuatu yang sangat besar terjadi pada diri Sukri. Sekonyong-konyong, anjing itu menggelinjang kesakitan, seolah ada api yang membakar dari dalam, dan bulu-bulunya mulai berdiri kaku, menandakan penderitaan yang semakin meningkat. Beberapa jamaah yang masih menyaksikan kejadian mengerikan ini beristighfar keras, sementara anjing yang dulunya manusia itu terlihat meronta di atas lantai marmer suci, memancarkan aura azab yang nyata. Di tengah kerumunan jamaah yang berzikir, sosok anjing hitam itu tiba-tiba mengeluarkan suara lirih yang membentuk kata-kata, "Ampuni saya, ya Allah," membuat orang-orang yang mendengarnya terbelalak kaget. Dalam wujud anjing, Sukri mulai berbicara terputus-putus, mengaku pernah menggelapkan uang negara sewaktu menjadi ajudan presiden, serta menipu banyak orang demi kepentingan pribadi. Jamaah yang mendengar pengakuan itu makin mengencangkan doa, sementara Ustaz berteriak, "Bertaubatlah, Sukri, sampaikan segala yang kau sembunyikan," menandakan saatnya kebenaran terkuak. Anjing itu mengangkat kepalanya, membuka mulut lebar-lebar, dan mengatakan bahwa ia dulu terlibat dalam persekongkolan politik yang menyebabkan kematian beberapa tokoh yang menentang korupsi. Di sela lolongannya, ia menguraikan detail bagaimana ia menutupi jejak kejahatan, menyalahgunakan wewenang, dan mengkhianati sumpah jabatan demi menimbun harta. Setiap kata yang keluar seolah menjadi beban berat, terlihat dari caranya merintih dan memukul lantai dengan kaki depannya yang kini berbentuk cakar, seakan menyesali dosa yang tak terhitung banyaknya. Flashback singkat tentang aksi kotor itu tergambar lewat sorot matanya yang kosong, menampilkan potongan kejadian ketika ia menyuap pejabat, menyabotase lawan politik, serta membuat laporan palsu. Ustaz turut bersimpuh, memohon kepada Allah agar menurunkan petunjuk, sementara jamaah lainnya berdoa dengan penuh kehusyukan di hadapan pemandangan tak biasa tersebut. Tiba-tiba, tubuh anjing itu bergetar hebat, lalu tampak perlahan memudar seperti asap, meninggalkan lantai marmer yang hanya basah oleh sisa busa dan keringat, serta aroma anyir yang menyengat. Sesaat kemudian, area pelataran Ka'bah kembali sunyi, menyisakan kesaksian para jamaah yang tercengang akan peristiwa azab mengerikan ini, dan menjadikannya pelajaran berharga tentang murka ilahi terhadap perilaku zolim.